Bab 545 Ayo, panggil orang. Sander tercengang. Tuan Pagoda memberi salam. Kenapa? Sander tahu jelas sikap dari Tuan Pagoda, meskipun suka bercanda, juga tidak pernah memberi hormat kepada siapapun. Sander melihat ke arah wanita itu. Wanita itu memakai gaun berwarna hijau, lalu memancarkan aura anggun yang spesial. Sander mengerutkan keningnya. Dia tidak mengenal wanita ini. Siapa? Pada saat itu, Pagoda kecil mendadak berkata, "Nyonya besar." Nyonya besar. Wanita bergaun hijau memandang Pagoda kecil yang ada di depannya lalu tersenyum, kemudian membuka telapak tangannya. Pagoda kecil itu langsung terbang ke tangannya. Wanita bergaun hijau menundukkan kepala ke arah Sander. Saat melihat Sander, dia tersenyum dan berkata, "Kemari." Sander diam sejenak, lalu berjalan ke depan wanita bergaun hijau. Dia ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Hubungan keluarga terlalu banyak, dia juga tidak mengenal wanita yang ada di depannya. Jika salah panggil, maka akan mampus. Wanita bergaun hijau melihat Sander dan diam sejenak, kemudian tersenyum berkata, "Dari awal aku memang harus datang melihatmu, tapi sangat sibuk, barulah harus menunggu sampai sekarang." Sander diam sejenak dan bertanya, "Aku harus memanggilmu apa?" Wanita bergaun hijau tidak berkata. Pagoda kecil itu mendadak berkata, "Beliau ada Nyonya Besar Su, dari senioritas, kamu seharusnya memanggilnya Nenek." Nenek. Sander mengedipkan matanya, dia sudah tahu. Hubungan kerabat dari generasi kakek. Wanita bergaun hijau tersenyum, kemudian melihat ke ujung langit dan berkata, "Bertarung kelompok." Kebetulan, klan yang juga suka bertarung kelompok. Boom. Seketika, langit langsung muncul celah, seorang wanita berjalan keluar. Wanita ini memakai gaun panjang berwarna merah muda, lalu wajahnya hampir mirip dengan master pedang berbaju biru. Setelah dia keluar, muncul sekelompok master di belakangnya. Jumlah orang tidak terlalu banyak, paling hanya 100-an orang saja. 100-an orang ini memiliki aura energi yang kuat, sama sekali tidak kalah kuatnya dari sekelompok master sekte masa lalu yang ada di seberang. Melihat kondisi ini, Sander tercengang. Master dari mana saja ini? Wanita bergaun hijau tersenyum ketika melihat Sander kebingungan dan berkata, "Mereka adalah master yang dididik oleh klan Yang." Klan Yang. Klan yang ingin mendidik master tentu saja adalah hal yang mudah. Karena bagaimanapun juga, ketua klan yang sekarang adalah master pedang berbaju biru. Dalam alam semesta ini, asalkan dia memberikan sedikit kebaikan, ada berapa banyak master yang berutang budi padanya. Tentu saja, awalnya dia tidak ada pemikiran seperti itu, karena bagaimanapun juga, dia sudah tak terkalahkan, merekrut berapa banyak orang sudah tidak ada artinya. Namun, orang di sisinya tidak berpikir demikian. Seperti Nyonya Besar Su yang ada di sampingnya ini. Setelah melewati kejadian generasi sebelumnya, dia bersama dengan beberapa teman baik master pedang berbaju biru memutuskan untuk membangun relasi mereka. Relasi klan Yang. Mereka bukan bermodal cantik saja, dalam bantuan dari master pedang berbaju biru, mereka benar-benar bisa mengembangkan relasi dengan mudah. Lalu, tujuan mereka membangun relasi sangatlah sederhana, yaitu membantu master pedang dunia menertibkan dunia ini. Tetapi, karena faktor wanita bergaun polos dengan master pedang dunia, orang dari klan yang tidak bisa ikut campur, juga tidak perlu ikut campur. Sepanjang perjalanan ini, wanita ini melindungi orang sendiri sampai orang luar sama sekali tidak bisa ikut campur. Lalu, master-master dari klan yang juga memiliki konflik dengan wanita bergaun polos, maka itu mereka jarang bersama. Hingga Sander muncul. Karena hubungan klan yang dengan master pedang dunia sangat kacau, maka itu sekarang klan yang sangat memandang penting Sander. Juga kenapa saat Sander menerima warisan, orang klan yang terus datang membantu. Pada saat itu, wanita bergaun hijau mendadak muncul di depan Sander, lalu mencubit pipinya Sander dan tersenyum, berkata, "Kamu lebih tampan dari ayahmu, haha." Sander bertanya, "Anda?"
Wanita itu mengedipkan mata dan berkata, "Aku adalah kakak kandung ayahmu, jadi kamu seharusnya memanggilku apa?" Sander langsung memanggil, "Bibi." Wanita itu tertawa, seolah menyadari sesuatu. Dia menoleh ke arah si putih yang ada di samping, lalu memeluknya dan menciumnya. Sander dan si putih pun terdiam. Di langit, Cindy Han memandang senior yang ada di belakang wanita bergaun hijau itu. "Kamu adalah senior Sui Yue." Senior Sui Yue. Saat mendengar perkataan Cindy Han, senior itu lalu tersenyum berkata, "Tak kusangka masih ada tercengang orang yang mengenalku." Senior Sui Yue. Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Cindy Han langsung masam. Senior Sui Yue bukan orang biasa, merupakan master yang pernah menduduki peringkat pertama peringkat Sui Yue. Setiap masa, peringkat Sui Yue akan ada perubahan. Lalu, orang yang ada di depannya ini adalah sosok yang pernah menduduki nomor 1 peringkat Sui Yue, memiliki kemampuan yang luar biasa. Hanya saja, menghilang mendadak, maka itu nomor 1 peringkat Sui Yue pun diganti. Semua orang mengira sudah meninggal, tak disangka bernaung di bawah klan Yang. Cindy Han juga tidak menyangka. Dia menoleh ke arah pria paruhbaya yang berada di samping senior Sui Yue. Pria paruhbaya ini memakai jubah merah yang lebar, lalu ada simbol merah di keningnya, lalu ada setangkai lotus merah di tangan kanannya. Cindy Han mengedipkan mata dan berkata, "Kaisar Lotus Merah." Saat mendengar perkataan Cindy, pria paruhbaya itu tercengang lalu tersenyum berkata, "Tak kusangka Nona Cindy juga mengenalku." Kaisar Lotus Merah juga merupakan sosok terhebat yang ada di dalam sejarah, memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan, lalu pernah mendirikan Sekte Lotus. Hanya saja, tidak tahu gara-gara apa, Sekte Lotus binasa, lalu semua orang menghilang dalam 1 hari dan tidak ada kabar mengenai mereka. Akan tetapi, malah muncul sekarang. Tatapan mata Cindy Han tertuju ke arah para master. Dia menyadari ada sebagian master yang dia kenal, rata-rata merupakan master top dalam sejarah. Dia tidak menyangka, klan yang bisa merekrut para master ini. Benar-benar hal di luar perkiraan. Pada saat itu juga, wanita bergaun hijau mendadak memandang ke arah Cindy Han dan berkata, "Nona, ayo kita mulai." Cindy Han memandang ke arah wanita bergaun hijau, "Baik." Usai berkata, master dari paviliun pedang yang ada di sekelilingnya langsung berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke arah wanita bergaun hijau. Di saat itu juga, senior Sui Yue mendadak melangkah maju, kemudian muncul kayu kuno di tangannya. Seketika kayu kuno ini membumbung tinggi ke langit dan membesar. Kekuatan waktu yang kuat langsung membuat beberapa kultivator pedang terpelanting. Kaisar Agung Lotus Merah juga berubah menjadi cahaya terbang ke langit. Di saat dia tiba di langit, lotus merah yang ada di tangannya berubah menjadi cahaya merah yang menyilaukan mata. Kelopak lotus langsung menjadi pedang yang tajam menembak ke bawah. Para master yang berada di belakang wanita bergaun hijau juga mulai menyerang ke arah sekelompok kultivator pedang. Pertarungan dimulai. Kedua belah pihak adalah master top sekali bertarung langsung menggemparkan langit dan bumi. Energi yang menakutkan langsung memancar keluar. Lalu terjadilah pertarungan sengit di antara dua belah pihak. Namun, sekelompok pengawal Dewa Masa tidak bergerak, mereka hanya berdiri melindungi Cindy Han dan wanita yang satunya lagi. Di saat itu juga, Cindy menatap ke arah Sander dan berkata, "Bunuh orang itu dulu." Serang. Usai berkata, sekelompok pengawal Dewa Masa yang ada di samping Cindy langsung serentak menyerbu ke arah Sander. Belasan orang serentak menyerang, belasan energi langsung menyerbu ke arah Sander. Sander mengedipkan mata, pada saat dia ingin menyerang, wanita bergaun hijau yang ada di sampingnya mendadak berkata, "Kamu lihat dulu." Sander memandang ke arah wanita bergaun hijau. Lalu, dimensi di samping wanita bergaun hijau terbuka, lalu muncul 20-an kultivator pedang. Orang yang paling depan adalah seorang kultivator pedang wanita. Dia tidak menyerbu ke arah pengawal Dewa Masa seperti yang lainnya, melainkan bergegas muncul ke depannya Sander.
Wanita itu melihat Sander sekilas dan tersenyum berkata, "Kamu adalah Sander." Sander menganggukkan kepalanya dan berkata, "Senior." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku adalah murid ayahmu, bernama Warni." Sander tercengang, ayah memiliki murid. Warni tersenyum dan berkata, "Ayo, mari kita serang sama-sama." Sander tersenyum dan berkata, "Baik." Warni tersenyum, lalu berubah menjadi cahaya pedang terbang ke langit dan menyerbu ke arah sekelompok pengawal Dewa Masa. Sander juga berubah menjadi cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, tetapi sasarannya bukan sekelompok pengawal Dewa Masa, melainkan kultivator pedang wanita bergaun biasa. Sebelumnya dia masih tidak puas bertarung dengan wanita ini. Melihat Sander menyerbu ke arahnya, kultivator pedang wanita bergaun kain itu langsung menekan pedangnya. Wush! Sebuah pedang langsung terbang keluar. Buff! Di kejauhan, Sander langsung berhenti di tempat, lalu wanita itu sudah muncul di depannya, kemudian mengulurkan tangan menggenggam ganggang pedang dan memutarnya. Boom! Cahaya pedang langsung meledak, energi yang kuat langsung membuat Sander terpelanting. Wanita bergaun kain terus menyerang, seketika muncul laksa wanita bergaun kain muncul di sekitar Sander, juga ada tebasan laksa pedang. Menghadapi jurus pedang wanita bergaun kain yang menakutkan ini, Sander tentu saja tidak berani gegabah, dia langsung mengeluarkan teknik pengendalian waktu. Cahaya pedang langsung memancar keluar. Boom! Ledakan yang kuat langsung menggema di langit. Mereka berdua serentak mundur. Setelah berhenti, Sander melihat lengan yang kesemutan, kemudian menengadahkan kepala ke arah wanita bergaun kain dan penuh dengan niat bertarung. Kultivator pedang yang sangat kuat. Pedang wanita ini lebih kuat dari Anissa, tentu saja Anissa yang belum menerobos. Anissa yang sudah menerobos tingkatan alam seberapa kuat, dia juga tidak tahu. Wanita bergaun kain juga melihat Sander. Dia memandang Sander dengan muka tenang. Melihat kondisi wanita ini, Sander sedikit penasaran. Wanita ini benar-benar sangat tenang, sama sekali tidak ada ekspresi. Mereka berdua saling memandang, tanpa banyak basa-basi langsung menyerang. Cindy Han memandang ke arah wanita bergaun hijau, lalu menjentik jarinya. Plak! Terdengar suara yang nyaring. Seketika, dimensi yang ada di belakangnya muncul energi yang menakutkan. Cindy Han memandang ke arah wanita bergaun hijau dan berkata, "Ayo, panggil lagi." Bersambung.